Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat. Kali ini kita akan belajar bagaimana sebagai guru mengakses Smart School Lampung Berjaya yang terintegrasi dengan portal Rumah Belajar melalui smartphone atau Android. Langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, buka browser atau Google Chrome. Kemudian kita ketikkan smartschool.lampung.prof.go.id. Lalu klik pencarian. Setelah muncul seperti ini, kita dapat memilih kelas maya rumah belajar kelas maya. Kita klik, maka akan tampil beranda untuk kelas digital Smart School Lampung Berjaya. Nah, disinilah kita akan membuat kelas maya. Langkah selanjutnya, pada kotak di kanan atas, yang pada kotak garis 3 di kanan atas, kita klik, lalu kita login. Silakan Bapak Ibu login menggunakan akun yang Bapak Ibu punya. Jika Bapak Ibu tidak memiliki akun, maka Bapak Ibu bisa mendaftar terlebih dahulu sebagai guru. Langkahnya adalah klik daftar dan Bapak Ibu bisa menuliskan ID user, password, nomor identitas, email, nomor telepon, dan sebagainya. Kita klik masuk, maka akan tampil kelas-kelas yang kita miliki. Kelas-kelas ini kita miliki setelah dibuatkan oleh akun penyelenggara. Nah, Bapak Ibu pun bisa membuat akun sendiri tanpa harus dibuatkan oleh akun penyelenggara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan. Saya mengajar fisika, tetapi saya memiliki banyak kelas digital atau kelas maya yang tidak hanya kelas fisika. Hal ini dikarenakan saya sebagai controller di beberapa kelas, yaitu kelas 10 IPA. Nah, di sini di dalam kelas-kelas ini tidak hanya guru pengampu dan guru controller saja, tetapi terdapat walas dan guru BK yang ikut menjadi controller. Nah, kali ini saya akan mencobakan mengisi materi di kelas fisika. Karena banyaknya kelas yang saya miliki, untuk memudahkan mencari kelas fisika yang saya miliki, maka di kolom pencarian kita ketikkan fisika untuk mata pelajaran yang kita ampu. Kalau Bapak Ibu mengajar mata pelajaran lain, silakan ketikkan nama mata pelajaran Bapak Ibu. Setelah itu kita akan menemukan kelas digital atau kelas maya fisika sesuai dengan mapel kita. Saya mengajar di 4 kelas, 12 IPA, 11 IPA, 10 IPS, dan 10 IPA. Nah, untuk melanjutkan, saya akan mencobakan pada kelas 10 IPA, kita bisa klik lihat detail. Maka akan tampil seperti ini. Terdapat kode akses, kemudian gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini bisa kita ubah menggunakan gambar yang kita inginkan sesuai dengan gambar yang mencerminkan kelas digital kita. Kemudian untuk tujuan pembelajaran,
Bapak Ibu bisa tuliskan KD-KD yang diajarkan dari mulai dilaksanakannya pembelajaran online hingga berakhir. Di sini saya contohkan, saya menuliskan tujuan pembelajarannya, KD-nya adalah bab vektor, kemudian gerak lurus, kemudian hukum Newton. Ini sebagai contoh saja ya. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan KD yang Bapak Ibu hadapi sekarang. Untuk sasaran siswa, karena ini berada di kelas 10 IPA, maka saya tuliskan sasaran siswanya adalah 10 IPA. Untuk mata pelajaran tidak perlu diganti, nama kelas juga tidak perlu diganti. Nah, di sini. Jadi, ada beberapa guru yang masuk di dalam kelas kita. Kartini BK adalah Bu Kartini sebagai guru BK. Kemudian saya, Sarah Marlia, dan Bu Sepriana sebagai wali kelas 10 IPA yang juga akan ikut mengontrol kelas ini. Kemudian untuk penilaian yang bisa kita lakukan adalah di sini ada beberapa nilai yang bisa diambil, mulai dari nilai forum, nilai kelas maya, nilai tugas modul, nilai tugas akhir, nilai kuis, nilai ujian akhir, yang kesemuanya jika dijumlah harus total bobotnya 100%. Untuk nilai-nilai ini, Bapak Ibu bisa pilih beberapa nilai saja yang digunakan, tidak harus semuanya digunakan untuk penilaian. Yang dimaksud dengan nilai forum adalah nilai hasil diskusi anak di dalam kelas maya. Jadi kita bisa mengambil nilai keaktifan anak saat berdiskusi di kelas maya. Sementara nilai kelas maya adalah nilai saat siswa mengakses dan bisa masuk di dalam kelas maya, dan nilai tugas modul adalah nilai pada tugas yang diberikan saat kita memberikan modul, dan nilai tugas akhir adalah nilai di akhir pembelajaran yang dilakukan, dan nilai kuis adalah nilai pada kolom kuis yang kita berikan, dan nilai ujian akhir adalah nilai pada ujian di akhir pembelajaran nantinya. Saya menggunakan nilai forum, kemudian nilai tugas modul, nilai kuis, dan nilai ujian akhir. Bapak Ibu bisa pilih nilai yang lainnya jika memang diperlukan. Untuk presentasenya tidak harus rata 25%. Bapak Ibu bisa pilih nilai mana yang menjadi prioritas dan nilainya lebih besar, sementara nilai yang kurang prioritas menjadi lebih kecil. Yang penting total bobot dari semua nilai yang digunakan adalah 100%. Untuk nilai minimum kelulusan, ini adalah KKM mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Seumpama mata pelajaran fisika di kelas 10, KKM-nya adalah 67. Artinya, jika siswa yang nilainya di bawah 67 akan mengalami remedial, dan siswa yang di atas 67 akan tuntas. Saya klik simpan. Dan selanjutnya kita scroll ke atas, ada tulisan modul pada kotak dialog, di belakang kotak dialog penilaian. Ada kotak dialog soal ujian, kotak dialog siswa, dan penilaian. Yang pertama, kita akan klik kotak dialog modul. Nah, pada kotak dialog modul akan tampil kegiatan belajar ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Ini merupakan kegiatan pertemuan kesekian, di mana Bapak Ibu bisa perkirakan jika memang pertemuan Bapak Ibu pada kelas digital memerlukan 3 kali pertemuan, artinya ada kegiatan belajar ke-1, ke-2,
Pada klik tambah modul akan tampil nama modul dan durasi jam. Saya akan tulis modulnya adalah pengenalan vektor. Artinya apa? Pada nama modul ini, Bapak Ibu bisa menuliskan judul dari materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Dan untuk durasi, Bapak Ibu bisa perkirakan. Saya ingin membaca materi ini memerlukan waktu 30 menit. Oke, berarti 0,5 jam ya. Kemudian, jika kita scroll ke bawah, akan ada kotak dialog yang Bapak Ibu bisa isi dengan materi yang Bapak Ibu punya. Materi yang Bapak Ibu berikan dapat berupa uraian, dapat pula berupa gambar, dapat pula berupa video, atau berupa link materi. Saya contohkan, jika berupa uraian, maka Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Jika Bapak Ibu ingin mengambil dari artikel, kemudian mempastekannya di sini bisa. Caranya adalah kita buka kotak dialog tab baru, kemudian kita tambah, maka kita ketikkan pencarian materi kita. Pengenalan vektor. Maka akan muncul materi-materi seperti ini. Seumpama kita menggunakan materi yang ini. Nah, maka caranya adalah kita akan menggunakan materi ini dengan cara mengcopy paste. Misal, caranya kita drag seperti ini ya, kita blok. Lalu seumpama sampai di sini. Kita terus. Seumpama sampai di sini, maka klik salin. Kita kembali ke tab browser kelas Maya yang sudah kita buat tadi. Lalu pada kotak dialog untuk pembuatan materi, nama modul pengenalan vektor ini kita bisa paste. Kita tahan lalu kita klik tempel. Maka materi akan langsung masuk di sini. Ini adalah cara menambahkan materi secara uraian. Nah, jika Bapak Ibu ingin menampilkan materi tidak hanya secara uraian tetapi berupa link, maka Bapak Ibu bisa menggunakannya tanda tanda rantai. Caranya yang pertama, tadi kita sudah mengambil materi di sini. Kemudian seumpama kita akan membagikan linknya ini kepada siswa. Kemudian kita kembali ke kelas Maya pada tanda. Tunggu sebentar. Kita letakkan di bawah, di bagian bawah sini. Lalu kita scroll ke atas tanda rantai. Judulnya tadi adalah sumber materi vektor. Kita deskripsinya tidak perlu, nggak apa-apa. URL-nya kita pastikan yang sudah kita tuliskan tadi, yang sudah kita copy tadi ya. Lalu di bawah akan muncul. Artinya ketika siswa telah membaca materi dan melihat link ini, mereka bisa mengklik dan akan menuju ke laman artikel yang kita ambil tadi. Jika kita ingin menggunakan artikel yang
Tujuannya adalah menyampaikan sumber yang kita gunakan. Tapi saran saya, Bapak Ibu kopaskan dulu materinya, baru tunjukkan sumbernya. Hal ini bertujuan mengantisipasi siswa ketika tidak memiliki kuota reguler, artinya hanya memiliki kuota belajar saja. Yang selanjutnya, cara memasukkan materi atau modul berupa video. Yang pertama, kita akan cari, misal di sini kita cari di YouTube, yaitu materi pengenalan vektor, gitu ya. Pengenalan vektor pada fisika kelas 10. Seumpama kita akan menggunakan video yang pertama, maka Bapak Ibu bisa klik bagikan, lalu salin URL, lalu kembali ke browser, kembali ke kelas maya ya. Letakkan kursornya di bagian yang kita inginkan, kemudian klik tanda gambar YouTube, judulnya adalah pengenalan vektor. Kemudian URL-nya Bapak Ibu bisa pastekan, maka klik simpan. Secara otomatis video yang Bapak Ibu cari tadi sudah masuk di sini. Nah, begitulah cara membuat materi modul yang Bapak Ibu bisa lakukan. Setelah selesai membuat materi, maka Bapak Ibu bisa klik simpan. Oke, karena durasinya terlalu kecil, kita ganti menjadi 1 ya. Oke, kita coba. Oke, sudah tersimpan. Ini ya, sudah tersimpan. Yang selanjutnya, pada kegiatan belajar 1, kita bisa menambahkan tugas atau kuis. Tugas di sini adalah berupa tugas yang dimana siswa akan menjawab dengan cara mengupload tugas yang diberikan. Contohnya begini, kita klik tambah tugas. Nah, pada klik tambah tugas, sudah muncul seperti ini. Maka saran saya, Bapak Ibu bisa hapus isinya ya. Bapak Ibu pilih semua, kemudian delete. Lalu untuk tugasnya Bapak Ibu bisa ketikkan, misalnya tugas menggambar vektor, misalnya gitu, durasinya 1 jam. Tanggal kumpul tugasnya, deadline-nya kapan? Seumpama saya bikin tanggal 21 November. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengetikkan perintahnya atau soalnya. Seumpama gini, kerjakan, atau misalnya gini, misalnya perintahnya silahkan buatlah gabungan 4 buah panah vektor pada bukumu, lalu foto dan kirimkan sebagai tugas. Setelah itu kita klik simpan. Nah, maka sudah muncul tugasnya di bagian atas, di bagian bawahnya adalah materi kita. Nah, Bapak Ibu sudah muncul ya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menambahkan penilaian atau kuis, maka Bapak Ibu klikkan saja tambah kuis. Untuk kuis kita bisa tuliskan, misalnya latihan vektor, kemudian durasinya juga 1 jam. Nah, di kotak dialog sudah ada isinya, maka Bapak Ibu harus mengosongkan dulu kotak dialognya, karena itu adalah kotak dialog
dari sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan kuisnya di sini. Misalnya kuisnya disuruh ngapain atau seperti apa, itu Bapak Ibu bisa tuliskan. Misalnya kerjakan soal berikut lalu kumpulkan beserta cara penyelesaiannya. Kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan soalnya dan seterusnya. Ini adalah pilihan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jika ingin memberikan tugas, maka klik tadi tambahkan tugas. Jika Bapak Ibu ingin memberikan kuis, maka klik tambah kuis. Jika Bapak Ibu hanya ingin memberikan salah satu saja atau tidak ada yang dipilih, maka tidak usah diklik. Oke, saya klik simpan ya. Nah, maka latihan vektor juga sudah muncul. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk durasinya jika ingin diedit, maka Bapak Ibu klikkan saja tanda pensil yang ada di samping tulisan kuis kita. Seumpama saya ganti menjadi 30 menit ya. Tadi kan tulisannya seperti ini. Dan misal gini, Bapak Ibu ingin menambahkan soal berupa pilihan ganda, bagaimana? Caranya plus kelola soal. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu kalau kita edit ketentuan, maka di sini Bapak Ibu bisa tuliskan petunjuknya, misalnya pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Lalu Bapak Ibu bisa klik simpan. Oke, durasinya kita ganti ya 30 menit. Kemudian untuk bank soal, Bapak Ibu bisa klik tambah soal. Untuk bank soal, Bapak Ibu bisa menambahkan soal dengan klik tambah soal. Kemudian tuliskan soalnya. Misalnya saya berikan contoh vektor biasanya disimbolkan dengan titik-titik. Opsinya yang atas adalah opsi jawabannya, yang bawah adalah poinnya. Jadi misal opsi yang pertama adalah misalnya ditandai dengan misalnya tanda panah. Kebetulan ini adalah jawabannya, maka saya poin jawabannya 1. Kemudian kita tambahkan opsi. Sama seperti tadi, tuliskan opsi jawabannya terlebih dahulu. Misalnya tanda kurung. Kebetulan ini jawabannya salah, maka 0. Kemudian tambah opsi. Misalnya lagi tanda sama dengan 0. Kemudian tambah lagi, misalnya tanda kurung siko. Oke, misal saya bikin 4 opsi jawaban, maka saya klik simpan. Oke, nah sudah muncul nih soal yang kita buat. Di nomor 1 tadi saya masih mencontohkan aja ya. Di nomor 2 adalah sudah contoh yang kita buat. Langsung ada opsi jawabannya dan ada poinnya. Jadi ini akan otomatis bisa dikerjakan siswa dan langsung muncul hasil nilai siswa yang mereka dapat setelah mengerjakan soal. Jadi ini sangat memudahkan kita. Kembali ke modul. Setelah tadi kita menyiapkan tambah kuis, ya, oke, tambah kuis tadi kita klik ya. Untuk tambah kuis tadi sudah ya. Kita tadi lanjut ke misalnya soal ujian. Nah, pada soal ujian sama seperti tadi,
Bapak Ibu bisa menuliskan soal yang berupa pilihan berganda dengan cara seperti tadi. Sementara untuk kotak dialog penilaian, Bapak Ibu bisa melakukan penilaian di sini. Ketika siswa mengumpulkan tugasnya atau melaksanakan kuis, maka pada kolom penilaian ini akan muncul tugas dan nilai yang siswa dapatkan. Maka Bapak Ibu bisa melengkapi nilai itu di sini. Sementara kalau kita klik siswa, maka kita dapat melihat siapa saja siswa yang berada di dalam kelas digital kita. Sehingga kita bisa mengontrolnya. Yang selanjutnya adalah kita klik lihat kelas. Setelah kita mempersiapkan materi dan modul untuk pertemuan pembelajaran kita, maka ketika kita klik lihat kelas, terdapat materi atau modul yang sudah kita buat tadi. Ini di kegiatan pembelajaran 1. Ini adalah materi yang sudah kita cari tadi. Nah, untuk gambar Bapak Ibu bisa sesuaikan ukurannya supaya tidak terlalu besar seperti ini. Kemudian di bagian bawah sudah muncul tugasnya. Nah, kita sebagai guru tidak bisa melihat kolom untuk mengupload, tetapi pada akun siswa ketika mereka melihat tugas menggambar vektor dan latihan vektor, maka terdapat kolom untuk upload tugas masing-masing siswa. Ini karena guru ya, jadi tidak terlihat. Nah, terus di bagian bawah ada keterangan tentang pengumuman terbaru. Jadi kita bisa memberikan pengumuman kepada siswa terkait pembelajaran yang kita lakukan, baik itu tentang pengumuman pelaksanaan pembelajaran, pengumuman tentang penilaian, dan sebagainya. Dan siswa juga bisa melihat siapa yang ada di dalam kelas digitalnya. Ada guru BK, guru mata pelajarannya, dan wali kelasnya. Oke. Yang selanjutnya, apa yang bisa dilakukan di kelas digital? Di bagian bawah ada tulisan pengumuman, materi, dan forum diskusi. Pada kolom pengumuman kita klik, maka Bapak Ibu bisa menambahkan pengumuman. Misalnya pengumuman pelaksanaan praktikum, misalnya gitu ya. Kemudian di sini, anak-anak, minggu depan kita akan praktikum. Silahkan persiapkan bahan-bahan yang akan digunakan sebelum hari Senin. Misalnya ini pengumumannya. Maka kita klik simpan. Nah, siswa akan bisa melihat pengumuman ini. Kemudian ketika kita mengklik forum diskusi, kita bisa mengajak anak berdiskusi di sini. Misalnya gini, anak-anak, ada yang ingin ditanyakankah terkait materi hari ini? Oke, kita kirim. Maka siswa akan melihat di kolom diskusi ini, dan siswa bisa membalas diskusi kita. Nah, ini ya, siswa bisa membalasnya untuk menanyakan hal-hal yang dirasa perlu ditanyakan. Oke, seperti ini. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu tinggal meneruskan pembelajaran. Jika memang ada pertemuan kedua dan seterusnya, maka bisa membuat materi pada pertemuan kedua dan seterusnya seperti tadi. Begitu ya Bapak Ibu. Selamat mencoba dan selamat mendidik siswa-siswa kita. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.